DPR menganggap serius keberadaan kapal perang China di Laut Natuna. DPR mengusulkan agar TNI juga konsisten menggelar latihan dan patroli di batas-batas kontinen di wilayah perairan kita. Saat ini kami sudah bersama dengan Panglima Komando Armada 1, Laksamana Muda Arsyad Abdullah. Selamat sore Pak Arsyad. Pak Arsyad, kemarin Anda langsung begitu mengecek kondisi di Laut Natuna Utara. Benarkah Pak Arsyad ini ada kapal asing di sana dari pantauan Anda? Betul Mbak Sakia, jadi kemarin tepatnya tanggal 17 September saya melaksanakan patroli menggunakan pesawat TNI Angkatan Laut untuk memantau secara langsung dari udara situasi di Laut Natuna Utara, dan pada saat kita melaksanakan pengamatan dari udara tidak menemukan adanya ribuan kapal ikan asing. Yang terpantau hanya KRI, itu kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang sedang melaksanakan patroli dalam rangka mengamankan perairan Indonesia. Namun ada beberapa kapal-kapal dagang yang kita sempat mendeteksi yang melintas di perairan Natuna Utara, ada kapal tanker, ada kapal-kapal kargo. Sempat mendeteksi ada 3 kapal dagang. Demikian kemarin hasil pantauan kita di Laut Natuna Utara. Baik, Pak Arsyad, kalau kita berbicara mengenai Natuna begitu Pak ya, di era Presiden Joko Widodo ini kita melihat dibangun atau diperkuatnya patroli-patroli di Natuna. Namun kalau kita lihat juga masih ada begitu kapal asing yang coba-coba memasuki wilayah Natuna. Ini mengapa demikian Pak? Apa sebenarnya evaluasi dari patroli yang selama ini dilakukan Pak? Jadi begini Mbak Sakia, jadi Natuna Utara atau Laut Natuna Utara ini adalah merupakan perairan internasional. Jadi setiap negara atau kapal-kapal asing mempunyai hak untuk melaksanakan pelayaran atau bisa dikatakan free of navigation, jadi bebas untuk berlayar. Untuk kapal-kapal yang melaksanakan patroli, khususnya dari TNI Angkatan Laut, kita berdasarkan rencana operasi dari Mabes TNI, kita menggelar ada 5 KRI yang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara. Dari kelima KRI itu kita mengatur setidaknya 3 atau 4 KRI yang selalu ada 24 jam mengawasi perairan Laut Natuna Utara. Karena harus ada juga kapal yang melaksanakan bekal ulang secara bergantian, sehingga tidak bisa kita kerahkan seluruh KRI untuk hadir bersama-sama. Terkait dengan kekuatan kita, memang kondisi di Natuna Utara tidak mampu kita mengcover apabila seluruh Laut Natuna hanya di-cover oleh 3 atau 4 KRI. Setidaknya butuh kapal mungkin ada 6 sampai 8, sehingga kita betul-betul mampu mengcover cakupan seluruh Laut Natuna Utara. Demikian Mbak Sakia. Baik Pak Arsyad, kalau kita melihat kemarin langkah dari kapal Coast Guard China ya, yang kemudian menunjukkan sikap agresif dengan tidak menutup moncong meriam kapalnya, ini banyak yang menilai terlalu provokatif begitu Pak. Bagaimana pendapat Anda Pak? Kapal baik itu kapal perang maupun Coast Guard yang tidak menutup moncong, sebenarnya tidak ada aturan bahwa kapal harus menutup moncong. Jadi kapal dianggap provokatif atau bisa kita kenal dengan adanya niat bermusuhan atau hostile intent, itu bisa ditandai dengan apabila dia memancarkan radar senjatanya atau dia melaksanakan manuver-manuver yang membahayakan, atau juga dia mengarahkan meriam atau digerak-gerakan. Itu yang bisa kita katakan adanya tindakan provokatif atau progresif. Namun apabila meriam tetap pada laras posisi 0, itu bukan merupakan hal yang sikap agresif. Saya rasa demikian.
Baik, berarti tidak menutup moncong sebenarnya memang tidak apa-apa begitu ya Pak ya. Tapi mungkin juga bagi para kapal nelayan yang melihat gitu Pak, mungkin ini juga akhirnya membuat mereka resah Pak melihat kapal-kapal seperti yang kemarin melintas kapal milik China tersebut. Mereka menjadi resah saat mencari nafkah di perairan yang mereka biasa lalui begitu. Nah ini bagaimana Pak kemudian langkah dari Koarmada 1 agar para nelayan ini ketika mencari nafkah ada rasa aman dan juga nyaman begitu Pak? Baik Mbak Sakia, jadi langkah dari Koarmada 1 kita khususnya nelayan dari Natuna, kita sudah memberikan suatu sosialisasi bahwa di Laut Natuna Utara ada KRI yang selalu melaksanakan patroli, sehingga tidak usah merasa resah atau merasa tidak aman, karena KRI selalu melaksanakan patroli khususnya di batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam. Karena batas landas kontinen ini sudah kita sepakati bersama antara Indonesia dan Vietnam. Jadi itulah merupakan batas negara kita yang betul-betul sudah resmi. Dan sampai sejauh ini kapal-kapal Coast Guard maupun kapal nelayan Vietnam tidak ada yang masuk ke dalam batas landas kontinen. Semuanya berada di utara landas kontinen. Namun dari viral yang sempat kita lihat adanya nelayan melihat ada kapal perang, memang kurang lebih 8 atau 10 hari yang lalu saya menerima laporan dari Komandan Gugus Tempur Laut mendeteksi adanya kapal USS Carl Vinson, adalah kapal induk Amerika yang didampingi oleh 2 kapal frigate. Mungkin itu yang terlihat oleh nelayan kita. Namun posisinya adalah cukup jauh dari Natuna atau dari Ranai. Ada kurang lebih 120 nautical mile, dan itu merupakan perairan internasional di mana setiap kapal bebas untuk bernavigasi atau bebas untuk berlayar di perairan tersebut. Posisinya masih di dalam landas kontinen, tapi sangat jauh dari pulau terluar Indonesia, yaitu Pulau Skatung. Sudah saya cek posisi tersebut kurang lebih 120 nautical mile dari Pulau Skatung. Jadi ini merupakan perairan internasional. Demikian Mbak Sakia. Artinya tidak memasuki wilayah perairan di Indonesia begitu ya Pak Arsyad ya? Ya, jadi bukan perairan teritorial. Karena setiap kapal bebas untuk berlayar di perairan internasional. Baik, Pak Arsyad, kemudian banyak usulan-usulan begitu ya Pak, terutama dalam menjaga Laut Natuna Utara ini sendiri. Ada yang mengatakan perlu ada konsentrasi yang lebih besar begitu untuk melakukan patroli, koordinasi keamanan laut, juga ada usulan melibatkan nelayan-nelayan untuk mengamankan wilayah di Laut Natuna Utara sendiri. Nah ini sendiri bagaimana Pak untuk langkah-langkah ke depannya Pak? Ada juga ini para nelayan yang berharap selalu ada kapal perang atau kapal patroli di sana. Ini memungkinkan tidak Pak? Baik Mbak Sakia, jadi kapal TNI AL selalu ada di Laut Natuna. Memang tidak seluruh nelayan bisa melihat kapal-kapal TNI AL karena luasnya Laut Natuna Utara, dan posisi kita juga selalu berada di sekitar landas kontinen untuk mengawasi agar kapal-kapal ikan asing baik itu dari Vietnam maupun dari Cina tidak masuk ke dalam landas kontinen, sehingga nelayan-nelayan kita mungkin jarang menemukan karena dia berada cukup jauh di selatan dalam landas kontinen. Sudah kami amati kemarin dari udara, untuk nelayan-nelayan Indonesia di dalam landas kontinen kurang lebih jarak 100 nautical mile, sehingga cukup jauh dari pengamatan secara visual kapal-kapal nelayan untuk melihat adanya kapal-kapal TNI AL. Dan kapal kita juga tidak bisa kita kerahkan begitu banyak di sana karena memang anggaran operasi dari Mabes TNI hanya didukung untuk 5 KRI, sehingga kita hanya mampu mengerahkan 3 atau 4 secara bersamaan untuk mengawasi selama 24 jam perairan Natuna Utara. Demikian Mbak Sakia. Baik Pak Arsyad, dengan terbatas seperti itu Pak, kemudian apakah ada titik-titik yang menjadi prioritas, dan juga apakah mungkin begitu Pak patroli melalui udara juga dilakukan Pak selain patroli di air Pak?
Betul Mbak, jadi kita ada titik-titik yang kita menjadikan konsentrasi yang mana saat ini mungkin yang menjadi klaim Nine Dash Line dari Tiongkok, karena itu sudah menjadi klaim Nine Dash Line, sehingga kita selalu melaksanakan patroli di sana agar kita dapat memantau langsung. Apabila kita menemukan adanya kapal perang maupun Coast Guard China, kita akan melaksanakan shadowing, kita memantau dan meminta untuk keluar dari landas kontinen Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda Arsyad Abdullah sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.